Di sana ada sebuah pertanyaan, kok masih ada sih di bulan suci Ramadan berbuat maksiat? Untuk memahami mengapa seseorang bisa berbuat maksiat di bulan mulia ini harus dipahami dengan ayat puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe channel saya, like, comment, and share. Semoga video ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu adalah sebuah hadis yang berisikan hadis-hadis pilihan yang merupakan intisari dari karya dua imam, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Baik, teman-teman sekalian, di pembahasan kali ini kita akan memulai dengan kitab puasa dengan bab keutamaan bulan Ramadan. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Ketika datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Abu Hurairah radhiyallahu an şöyle demiştir. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan girdiğinde cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları da kapanır. Bütün şeytanlar da zincire vurulurlar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari hadis di atas, menurut Ibnu Battal, setidaknya ada dua penjelasan yang diajukan para ulama tentang makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang makna pertama adalah makna tekstual, makna secara teks, dan makna kontekstual, makna secara konteks. Makna tekstual, sesungguhnya siapa mereka itu? Mereka itu adalah syaitan, hanya mampu menguasai manusia lantaran adanya syahwat. Jika syahwat manusia terkendali, syaitan pun terpenjara. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Di samping itu, kalimat syaitan yang dibelenggu saat bulan Ramadan juga dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan syaitan dalam mengganggu manusia, terutama bagi manusia yang menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan. Penjelasan pertama, hadis tersebut bisa dimaknai secara bahasa bahwa setan memang benar-benar dibelenggu sehingga godaan kepada manusia selama bulan suci Ramadan pun lebih sedikit atau intensitasnya berkurang dibanding bulan-bulan lainnya. Yang dimaksud dibelenggu di sini adalah di bulan suci itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya yang menggerakkan kaum muslimin untuk meningkatkan ibadahnya. Baik ibadahnya tinggi, ibadahnya sedang, di bulan Ramadan itu akan ditingkatkan ibadahnya, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah makna kontekstual, makna secara teks. Makna secara kontekstual yaitu ketika bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Allah membuka selapang-lapangnya amal ibadah manusia seperti sholat,
puasa, dan tadarus Al-Quran. Pintu neraka ditutup untuk mencegah kemaksiatan dan perbuatan dosa. Allah juga membuka pintu maaf dari segala kesalahan manusia. Misalnya ada sebuah pertanyaan, kok masih ada sih di bulan suci Ramadan berbuat maksiat? Untuk memahami mengapa seseorang bisa berbuat maksiat di bulan mulia ini harus dipahami dengan ayat puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang memiliki iman. Tidak membedakan orang yang memiliki iman kuat terhadap Allah, sedang maupun yang lemah. Dengan puasa Ramadan, yang dekat semakin dekat kepada Allah, yang menengah juga semakin dekat kepada Allah, begitupun dengan yang imannya lemah. Kalau saat puasa Ramadan, seorang muslim masih saja merespon keburukan-keburukan, masih ikut ajakan setan, masih membuka peluang untuk iblis, maka sama saja dengan dirinya di luar bulan suci Ramadan. Dalam redaksi lain pun disebutkan bunyi hadis serupa soal keutamaan Ramadan. Bunyi hadisnya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftardallahu alaikum siyamahu taftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughalli fiha syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Telah datang bulan Ramadan, telah datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Diriwayatkan oleh Ahmad. Teman-teman sekalian, kedua hadis di atas sama-sama menyebutkan kalimat pintu surga dibuka saat di bulan suci Ramadan tiba. Lantas, apa maksud dari pernyataan pintu surga dibuka tersebut? Imam Besar An-Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan, makna keutamaan bulan suci Ramadan dalam hadis di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi beragam kesempatan beramal bagi para hambanya seperti puasa Ramadan hingga salat tarawih di malam harinya. Allah Subhanahu wa taala membuka berbagai macam ketaatan pada bulan suci Ramadan bagi para hambanya yang tidak dijumpai pada selain bulan Ramadan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, makna pintu surga yang dibuka sama dengan artinya hati manusia yang terketuk mengerjakan amal soleh selama bulan Ramadan. Hal itu pun yang kemudian menyebabkan pintu-pintu surga mulai terbuka. Sebaliknya, pernyataan pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu dalam redaksi hadis tersebut juga memiliki makna tersendiri. Di bulan suci Ramadan, membuat hati manusia terketuk untuk menjauhi amal keburukan hingga pintu neraka tertutup dan setan dibelenggu. Meski setan dibelenggu atau dikandangkan di bulan suci Ramadan ini, bukan berarti kemaksiatan akan hilang. Sebab Ibnu Taimiyah menjelaskan, akar amal buruk manusia sejatinya itu datang dari nafsu manusia itu sendiri bagi yang tidak mampu mengendalikannya. Sesungguhnya mereka para syaitan hanya mampu menguasai manusia lantaran adanya syahwat. Jika syahwat manusia terkendali, setan pun terpenjara. Pertahankan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sampai pertengahan hingga akhir puasa Ramadan dengan terus melakukan semua ibadah dengan penuh semangat, penuh keikhlasan, dan penuh dengan kesabaran. Puasa merupakan kewajiban umat muslim yang terasa ringan
bila dijalankan dengan penuh ketaatan dan rasa syukur. Namun, sebagai manusia biasa, ada waktunya puasa menjadi terasa lebih berat dari biasanya. Alasannya bisa karena kondisi tubuh sedang tidak fit, tidak bangun untuk sahur, atau karena alasan aktivitas yang berat dan menguras tenaga. Oleh karena itu, motivasilah diri kita untuk semangat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. See you to the next video.